Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Khairunisa. Saya mahasiswa Universitas Pamulang jurusan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu Pak Zamzam. Penulisan ilmiah sendiri adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya. Dari definisi yang lain dikatakan bahwa karya ilmiah atau scientific paper adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Dalam mempelajari ilmu bahasa dan sastra, menulis karya ilmiah penting dilakukan untuk menyebarluaskan penemuan-penemuan kepada orang lain. Menulis karya ilmiah juga dilakukan agar komunikasi terhadap orang lain lebih efektif karena memudahkan untuk dipelajari. Hasil dari menulis karya ilmiah yang biasa disebut karya tulis bermanfaat untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, meningkatkan keterampilan menganalisis dan memperoleh kepuasan intelektual. Karya tulis juga dapat menjadi bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Nah, di dalam penulisan karya ilmiah, ada beberapa istilah yang sangatlah penting guna memperjelas arah dari hasil penelitian ilmiah yang kita susun secara tertulis. Yang pertama adalah teori. Teori adalah informasi ilmiah yang abstrak sifatnya dan belum tentu dapat langsung digunakan dalam penelitian yang ingin dilakukan oleh seorang peneliti melalui deduksi logika teori yang abstrak. Tadi diterjemahkan menjadi hipotesa, yakni informasi ilmiah yang lebih spesifik dan lebih sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua adalah konsep. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Yang ketiga adalah konstruk. Konstruk adalah konsep dengan tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari kejadian-kejadian objek atau individu tertentu. Nah, yang keempat adalah fenomena. Fenomena sendiri adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Yang kelima, deduksi. Deduksi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis dari data. Yang keenam, induksi. Induksi adalah pengambilan keputusan dengan menggunakan data tanpa menggunakan hipotesis. Yang ketujuh, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah lebih menekankan analisisnya pada data-data numerisial atau angka yang diolah dengan metode statistika. Yang kedelapan, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diramal. Yang kesembilan, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau tulisan. Data yang pada umumnya sukar diukur atau menunjukkan kualitas tertentu untuk kepentingan penyusunan instrumen penelitian. Biasanya data kualitatif disusun dalam skala tertentu. Yang kesepuluh, data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri adalah data yang bersifat angka. Data terukur biasanya dapat dinyatakan dalam satuan tertentu penting buat pengolahan statistik, penyusunan tabel, dan sebagainya. Persyaratan yang harus dipenuhi agar data kuantitatif bernilai untuk pengolahan dapat dipelajari dalam ilmu statistik. Yang ke-11 adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian yang lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis.
Yang ke-12 adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang ke-13 adalah responden. Responden dalam penelitian adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket atau lisan ketika menjawab wawancara. Yang ke-14 adalah informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan pengertian ini, maka informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Istilah-istilah informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang ke-15 adalah key person, adalah orang yang mempunyai influensi dan audiens, yaitu orang-orang atau lembaga yang dapat menggunakan hasil-hasil penelitian. Yang ke-16 adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Metode atau cara mengambil sampel yakni dengan bertanya kepada jumlah kecil orang atau kelompok individu berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan. Kemudian individu atau kelompok tersebut diminta untuk menunjuk individu atau kelompok lain yang bisa ditanya dengan pertanyaan yang sama. Demikian seterusnya sampai diperoleh sampel yang makin lama makin besar. Yang ke-17 adalah purposive sampling, adalah teknik sampling dengan pertimbangan tertentu. Yang ke-18 adalah sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti ada hubungannya dengan yang diteliti. Yang ke-19 adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data primer yang telah diolah lebih lanjut biasanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya, sehingga lebih informatif untuk digunakan pihak lain. Yang ke-20 adalah analisis data. Analisis data adalah menentukan arti yang sebenarnya dan signifikan dari data yang telah diorganisasikan dalam satu pola yang logis. Proses yang berisi usaha secara formal untuk menemukan tema-tema, merumuskan hipotesis kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Yang ke-21 adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan rangkuman yang telah diolah atas data-data yang diperoleh saat penelitian kelaporan dengan kuesioner dan interview guide. Yang ke-22 adalah MEN. MEN adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Yang ke-23 adalah median. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang ke-24 adalah modus. Modus adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut untuk menghitung modus dasar yang telah disusun ke dalam distribusi frekuensi atau data yang bergolongan. 25 adalah grafik. Grafik selalu menunjukkan hubungan antara jumlah dengan uraian lain, misalnya waktu. Yang ke-26 adalah tabel. Tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah besar data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah di lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Yang ke-27 adalah diagram. Diagram adalah gambaran buram atau sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Yang ke-28 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Yang ke-29 adalah endnote, adalah informasi tambahan yang diletakkan di akhir dokumen. Yang ke-30 adalah footnote. Footnote adalah informasi tambahan yang diletakkan di bawah satu halaman sama yang dibatasi dengan garis. Istilah-istilah tersebut yang menurut saya paling sulit dipahami adalah konstruk dan purposive. Mengapa? Karena saya belum memahami betul apa itu konstruk dan purposive.
Nah, sekarang dalam menulis karya ilmiah ada beberapa hal yang perlu kita pahami agar tidak terjadi kesalahan saat penulisan, yaitu yang pertama, kita harus mempunyai masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah untuk memikirkan sebuah ide atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, ketika masalah telah terdefinisikan dengan baik, kita perlu memberi batasan jika masalah tersebut terlalu luas. Setelah itu, barulah kita memikirkan bagaimana solusinya. Dalam menyelesaikan masalah, ide atau solusi kita harus memiliki keorisinalitas, kebaruan, kemenarikan, kebermanfaat, dan kemungkinan untuk diterapkan. Yang ketiga, jabarkan latar belakang tujuan dan manfaat. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus memiliki pendahuluan yang kuat. Ide yang kita ambil tidak boleh serampangan dan tidak jelas, serta kebermanfaatannya. Yang keempat adalah buat hipotesis. Hipotesis adalah anggapan dasar akan hasil yang akan kita dapatkan setelah proses ilmiah selesai dilaksanakan. Hipotesis bisa jadi benar atau salah dan itu tidak termasuk menjadi masalah. Yang kelima adalah merancang metode ilmiah. Untuk membuktikan hipotesis yang telah kita buat sebelumnya, kita perlu memilih salah satu metode ilmiah yang cocok dengan masalah yang diangkat. Kita dapat melakukan eksperimen langsung, kajian pustaka, observasi ke lapangan, atau menyebarkan kuesioner sesuai topik yang dipilih. Itu saja mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.